segenap salam, izinkan kami perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim 2 Delegasi IAIN Parepare yang menduduki standing position kontra pada musim perdebatan kali ini. Saya, Fitra Ramadhani, selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Adapun kedua rekan saya, Aulia Audrey selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi berdasarkan landasan yuridis dan sosiologis, dan Alfiana Nafira Jua selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi berdasarkan landasan empiris dan studi komparasi. Dewan Juri yang terhormat, untuk pertama kalinya kami dari tim kontra menyatakan sikap secara tegas, lugas, dan mantap bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mendudukan negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu menguraikan beberapa diksi penting dalam mosi perdebatan kali ini untuk mengawali perdebatan pada ranah akademik konseptual demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Adapun kebijakan menurut Noy Muhadjir selaku psikologi Universitas Ahmad Dahlan, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, vaksinasi. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Bali, ialah vaksinasi merupakan pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Yang ketiga, efektif. Menurut Dr. Sondang P. Siagen, efektif adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu. Dan yang keempat, COVID-19. Menurut World Health Organization, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, salah satunya di negara Indonesia. Berdasarkan beberapa definisi yang telah kami uraikan, maka status mosi perdebatan kita kali ini yaitu bermaksud untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan kewajiban vaksinasi yang dinilai efektif dalam menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, adapun hal yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kali ini yaitu berakar pada munculnya program vaksinasi COVID-19 yang merupakan salah satu program pemerintah dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Hal ini pun kemudian tercantum dalam keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Hal ini pun kemudian diatur dalam pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Namun, di sisi lain Dewan Juri yang terhormat, adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 bagi warga negara Indonesia justru mendapat penolakan dari kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 bagi warga negara Indonesia sudah tepat? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat.
Setidaknya terdapat 3 alasan ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini berdasarkan landasan yuridis, sosiologis, dan empiris. Yang pertama, adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 bagi warga negara Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip negara hukum. Yang kedua, mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi warga negara Indonesia tidak sejalan dengan efektivitas vaksin COVID-19. Dan yang ketiga, adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 hanya menimbulkan permasalahan baru. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan beberapa konstruksi argumentasi yang telah kami sampaikan, maka sampai detik ini kami tetap yakin dan konsisten bahwa kami sangat tidak menyetujui dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Profesor Bagirmanan pernah menyatakan bahwa dinamisnya suatu perubahan merupakan suatu hal yang baik. Namun ketika proses dinamisasi tersebut terlalu cepat, maka akan menghilangkan esensi yang menyebabkan inkonsistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dari tim kontra akan melanjutkan konstruksi argumentasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, alasan utama kami menolak mosi perdebatan kali ini sebab kami menilai bahwa dengan adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 bagi warga negara Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi. Perlu digarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Julius Stahl, salah satu hal yang paling prinsipil dalam konsep negara hukum yakni adanya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dengan berdasar asas equality before the law. Pasal 28 H ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu, Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga telah mendudukkan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya. Dengan kata lain, sejatinya Konstitusi Indonesia telah memberikan hak setiap warga negara untuk menentukan sendiri hak pelayanan kesehatannya. Sementara, di sisi lain, adanya kewajiban vaksinasi di Indonesia menutup kesempatan setiap warga negara untuk menentukan sendiri hak kesehatannya. Sehingga, dengan adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 bagi warga negara Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kami juga menilai bahwa dengan adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 tidak efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Hal ini disebabkan tingkat penolakan masyarakat terhadap wajib vaksinasi justru relatif tinggi. Berdasarkan teori efektivitas dari Lauren M. Friedman, menyatakan bahwa setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi efektifnya suatu kebijakan yang diberlakukan pada masyarakat. Salah satunya ialah masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, semakin tingginya antusias masyarakat, maka semakin efektif kebijakan yang diberlakukan pada masyarakat. Berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, kami perlu melihat fakta yang ada di masyarakat. Berdasarkan data dari Lembaga Populi Center pada tahun 2020, mencatat bahwa terdapat 40% warga Indonesia tidak setuju dengan adanya kewajiban vaksinasi COVID-19. Bahkan, berdasarkan data dari survei Kementerian Kesehatan dan Itagi, menempatkan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat sebagai daerah dengan tingkat penolakan wajib vaksinasi tertinggi di Indonesia. Dengan kata lain, tingginya penolakan masyarakat Indonesia terkait adanya kewajiban vaksinasi justru berpotensi menyebabkan tidak efektifnya suatu kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Selain itu, perlu juga kami tekankan bahwa salah satu penyebab tingginya penolakan masyarakat terkait adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 disebabkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap efektivitas dan dampak dari COVID-19. Artinya adalah pemerintah pun belum mampu memberikan jaminan dan keyakinan terhadap masyarakat terkait efektivitas vaksin COVID-19. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin ketika masyarakat belum diberi jaminan dan kepercayaan mengenai efektivitas vaksinasi COVID-19 justru dipaksakan mengikuti vaksinasi COVID-19.
Dewan Juri yang terhormat, di sisi lain kami pun memahami saat ini tingkat partisipasi masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi COVID-19 sangat tinggi berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga per November 2021 mencatat bahwa vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah mencapai 200,89 juta dosis vaksin dengan rincian 122,46 juta vaksin dosis pertama dan 76,9 juta untuk vaksin kedua serta 2,23 juta untuk vaksin gotong royong. Namun, pelaksanaan vaksinasi di beberapa daerah justru kontraproduktif dengan penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Contohnya saja Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diadakan Dinas Kesehatan Lampung dihadiri 2.500 orang justru tidak menjaga jarak. Kemudian, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bandung yang justru dihadiri 5.000 orang tanpa menerapkan protokol kesehatan. Hal ini membuktikan dengan adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 justru hanya menimbulkan masalah baru dan tidak menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat berbicara mengenai kewajiban vaksinasi, hal yang perlu diperhatikan ialah kemerataan fasilitas dan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang berada di daerah di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat beberapa daerah di Indonesia dengan tingkat cakupan vaksinasi rendah, terutama daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Contohnya saja, daerah Lampung, Maluku Utara, dan Sumatera Barat yang menjadi daerah dengan status vaksinasi minim atau berada pada kisaran 10-20%. Sementara di sisi lain, di Provinsi Jakarta, Bali, dan Riau berada pada cakupan vaksinasi 67-103%. Hal ini membuktikan terjadinya ketimpangan atau ketidakmerataan vaksinasi di beberapa daerah di Indonesia. Padahal permasalahan yang dihadapinya sama. Berdasarkan hal tersebut, sejatinya telah memperjelas dan mempertegas bahwa dari segi kemerataan vaksinasi COVID-19 saja tidak ada urgensi yang jelas untuk mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi warga negara Indonesia dalam menekan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sekali lagi kami menekankan secara tegas, lugas, dan mantap bahwa kami menolak mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan mengelaborasi dan menyempurnakan konstruksi argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, kami pun memahami kondisi pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang memiliki ihwal kedaruratan yang tinggi, sebagaimana yang termaktub dalam keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 sehingga perlu diatasi dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Namun, ketika dihadapkan pada sebuah situasi yang mewajibkan vaksin COVID-19, maka baik kiranya jika kita mempertimbangkan perihal urgensi dan kemudaratan yang timbul akan vaksin COVID-19 yang justru jauh lebih besar. Dan perlu kami tekankan bahwa yang kami tidak setujui dalam mosi perdebatan kali ini yakni perihal wajib vaksinasi COVID-19 bagi warga negara Indonesia dengan pertimbangan. Yang pertama, mewajibkan vaksin COVID-19 bagi warga negara Indonesia tidak sejalan efektivitasnya vaksinasi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami garisbawahi bahwa vaksin yang ada saat ini memiliki jangka waktu efektivitas terkait daya tahannya. Dengan kata lain, efektivitas dari suatu vaksin hanya bertahan berdasarkan jangka waktu yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, antibodi atau efektivitas vaksin Sinovac akan menurun selama 6 bulan walaupun pasca suntikan kedua. Bahkan terkhusus vaksin ini terdapat beberapa negara yang justru telah menghapus jenis vaksin Sinovac yang menyadari efektivitas vaksin Sinovac seperti Malaysia dan Thailand. Sementara di sisi lain, berdasarkan data dari Washington Post mencatat bahwa antibodi vaksin Moderna yang telah dibentuk akan memudar selama 3 bulan pasca suntikan kedua. Bahkan terdapat 5.000 vaksin AstraZeneca di NTT yang kadaluarsa. Yang menjadi pertanyaan mendasar ialah, lantas untuk apa kemudian program vaksinasi justru diwajibkan jika memiliki waktu jangka tertentu? Yang ketika rakyat dibebani terkait wajibnya vaksin COVID-19 yang memiliki siklus yang tak kunjung berakhir, yang berujung pada efektivitas
efektivitas kebijakan yang tidak mumpuni. Namun, ketika dalam konteks vaksin tersebut tidak diwajibkan dan program vaksinasi dilakukan atas dasar sukarela dan antusias masyarakat, maka tidak ada permasalahan. Namun, ketika dikarenakan proses mewajibkan akan berujung kepada keputusan yang tidak efektif. Yang kedua, vaksin COVID-19 tidak dapat menjamin dapat menurunkan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami pun memahami bahwa tujuan adanya vaksin COVID-19 merupakan herd immunity. Namun sebelum digarisbawahi bahwa kendati pun setiap orang telah memakai vaksin COVID-19, tetapi hal tersebut tidak dapat memberikan jaminan bahwa orang tersebut tidak akan terkena COVID-19, sehingga pada dasarnya vaksin COVID-19 tidak efektif dalam menekankan penyebaran COVID-19. Hal ini pun dibenarkan oleh Profesor Hindra Irawan selaku Ketua Kejadian Pasca Imunisasi yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 tidak menjamin 100% orang tidak akan tertular COVID-19. Namun yang perlu diperhatikan adalah menjalankan kewajiban protokol kesehatan. Marilah kita lihat kasus yang dialami oleh Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad yang dinyatakan positif COVID-19 melalui pemeriksaan PCR pada awal Mei 2021 setelah menerima dosis pertama vaksin pada 3 Maret 2021 dan dosis kedua 14 hari kemudian. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada jaminan terkait efektivitas vaksin COVID-19 untuk menekankan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Setelah itu, berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, hal yang perlu diperhatikan ialah kondisi kasus COVID-19 di Indonesia. Kami pun memahami saat ini Indonesia dalam tren penurunan kasus COVID-19 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hingga per November 2021, Indonesia telah mengalami penurunan kasus COVID-19 sebesar 12% secara nasional. Namun perlu kami garisbawahi yang menjadi penyebab turunnya kasus COVID-19 di Indonesia disebabkan penguatan mekanisme 3T, yaitu tracing, tracking, and treatment, serta penerapan protokol kesehatan dan kebijakan PPKM dalam penerapan pandemi COVID-19. Hal ini pun dibenarkan oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jandar Yoga, yang menyatakan bahwa penurunan kasus COVID-19 di Indonesia disebabkan karena penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian mencatat bahwa penurunan kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali mencapai 97% setelah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan kata lain, adanya vaksin COVID-19 tidak memberi efek yang signifikan untuk menurunkan penyebaran COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, sejatinya kewajiban vaksin COVID-19 bukanlah solusi yang solutif dalam menekankan pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, terdapat beberapa negara yang sukses menekan pandemi COVID-19 tanpa menerapkan kewajiban vaksin COVID-19. Berdasarkan studi komparasi data dari Worldometers pada tahun 2021 mencatat bahwa terdapat beberapa yang sukses menekankan pandemi COVID-19 tanpa mewajibkan vaksin COVID-19 seperti Selandia Baru, Australia, dan Amerika. Di Selandia Baru berhasil menekan pandemi COVID-19 dengan menerapkan kombinasi antar lockdown dan tracing. Sementara di Australia hingga tanggal 29 April 2021, negara kanguru hanya memiliki 30 kasus COVID-19. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah Australia dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat tanpa mewajibkan vaksinasi COVID-19. Hal tersebut tentu dapat dijadikan sebagai role model bagi Indonesia dan menekan pandemi COVID-19 tanpa menerapkan kewajiban vaksin COVID-19. Bahkan menurut World Health Organization sebagai organisasi kesehatan dunia sebagai lembaga yang paling berkompeten di bidang kesehatan masyarakat untuk tidak mewajibkan vaksin COVID-19. Oleh karena itu, sekali lagi kami tekankan secara tegas, lugas, dan mantap bahwa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Namun hingga detik ini, kami tetap yakin dan konsisten tidak menyetujui adanya kebijakan wajib vaksinasi efektif dalam menekan pandemi COVID-19 di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang kami gagas, yaitu yang pertama, adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 bagi warga negara Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum. Yang kedua, adanya kewajiban vaksinasi COVID-19 justru hanya menimbulkan permasalahan baru dan tidak menyelesaikan masalah yang ada, seperti banyaknya pelanggaran protokol
yang ketiga, adanya kewajiban vaksinasi tidak sejalan dengan efektivitas vaksin COVID-19 dalam menekan penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat mengkritik tanpa memberi solusi adalah suatu bentuk kekeliruan berpikir. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk menutup perdebatan kali ini dengan memberikan solusi terhadap musi perdebatan kali ini sebagai bentuk les semper debet remedium bahwa hukum selalu memberi obat. Yang pertama, menerapkan dan menguatkan mekanisme testing, tracking, and treatment dan protokol kesehatan dengan bekerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah, Satgas COVID-19, kepolisian, dan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 harus berlandaskan penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker tanpa status mewajibkan vaksinasi COVID bagi warga negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, tujuan akhir dari sebuah hukum bukanlah untuk memaksakan tetapi untuk memberikan kemanfaatan. Namun ketika mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya, kiranya hukum tersebut dapat kita terapkan. Sehingga demikian, berdasarkan konstruksi dan solusi yang kami paparkan hingga saat ini, kami tetap yakin dan konsisten untuk tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini.